semuanya doib dibuang. Ya, doib buang aja pokoknya doib buang. Padahal nggak gitu, ulama kita nggak anti dengan hadis doib. Tinggal meletakkan aja yang benar. Oh ini untuk akidah, saya nggak pakai hadis doib. Oh ini untuk hukum, saya nggak pakai hadis doib, gitu ya, dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ya, nanti di kalangan ulama fikih saja, meskipun secara sanad hadis itu doib, tapi ulama fikih tetap mengamalkan itu. Kenapa? Karena ulama fikih juga punya metode penilaian hadis. Contoh, doa buka puasa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu secara sanad hadis doib. Tapi imam madhab, ulama madhab, 4 madhab mengamalkan semua. Semua ulama madhab mengamalkan Allahumma laka sumtu. Dalam kitab-kitab fikih mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua menganjurkan baca doa Allahumma laka sumtu. Kata itu hadisnya doif. Pinterangannya kita mau ulama fikih. Baru tahu hadis doif aja udah ngomong kayak begini. Ulama 4 mazhab itu ahli fikih, pasti ahli hadis. Nah, jadi bukan masalah doif atau nggak doif. Secara sanad memang doif. Tapi karena amal itu sudah dilakukan oleh para ulama dari generasi ke generasi, ulama fikih mengatakan apa? Itu bisa diamalkan. Begitu. Nah, itu beda lagi. Dan kita harus tahu, para ulama fikih itu hadirnya, lahirnya lebih dulu dari ulama hadis. Jadi sebelum ada penilaian sahih, hasan, dhaif yang kayak gitu-gitu oleh ulama fikih udah punya metode penilaian duluan. Tuh ya, Imam Bukhari hidup tuh belakangan, sezamannya dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hanafi hidup lebih dulu, Imam Maliki hidup lebih dulu, Imam Syafi'i hidup lebih dulu daripada Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Artinya apa? Sebelum ada kategorisasi itu, mereka sudah bisa menilai hadis lebih dulu. Jadi jangan remehkan penilaian ahli fikih terhadap hadis. Di kitab Imam Ghazali, dan ini diriwayatkan oleh ulama masalah generasi salafus saleh. Imam Ghazali ceritakan juga dalam kitab Ihya. Ada seorang ulama masih kecil disuruh baca 3 aja. Apa? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Suruh baca, bacanya tanpa diucapkan. Dalam hati 7 kali. Kalau udah teresap tambah jadi 11 kali. Begitu. Selama 1 tahun baca. Nanti kamu akan merasakan kamu nggak akan mau maksiat, kata Imam Ghazali. Kenapa? Bagaimana mungkin? Allahu ma'i, Allah bersamaku. Allahu syahidi, Allah yang menyaksikan aku. Allahu nadhirun ilayya, Allah yang memperhatikan aku. Ketika itu tertanam dalam hatinya, kira-kira ada nggak pengen buat maksiat? Nggak ada. Nah, yang bisa ngomong itu yang udah ngamalin. Dia udah merasakan khasiat dari doa tadi, sehingga dia bagi itu. Saya udah ngamalin kayak begini, coba kamu amalkan. Dan itu ternyata benar, di situ disebutkan. Ketika dia baca selama itu, udah lebih dari setahun, terasa dia. Akhirnya maksiat itu menjadi suatu hal yang sangat dibenci oleh dia. Jadi ya, tapi dia nggak bilang ini dari Nabi. Nggak boleh kalau dia bilang ini dari Nabi. Nah itu dosa. Berarti dia membuat riwayat palsu. Padahal itu bukan dari, nggak sadar. Nggak pernah kan? Nggak sadar, sekalinya nggak sadar, lupa. Emang lupa itu. Ya. Ya. Kenapa? Karena spiritual kita semampunya gitu. Kalau ibu baca riwayat para ulama salaf, sahabat, tabi'in dan sebagainya, ada ulama yang begitu sholat sampai tembok jatuh nggak bergerak. Benar-benar dia fana dalam sholatnya. Kok bisa? Ya karena dia spiritualnya sampai ke sini. Itu diceritakan oleh para ulama. Kenapa dia sholat? Tembok jatuh, rubuh, dia tetap aja. Orang-orang pada tanya, dia sholat aja. Nah kita kan nggak ada kucing aja nggak bisa diem kita. Kenapa? Spiritual kita rendah. Spiritual mereka tinggi. Nah mereka yang cerita itu berdasarkan pengalaman spiritual. Sementara orang yang belum mengalami mungkin mengingkari. Ah masa sih? Ya karena dia belum ngalamin. Nggak percaya. Tapi kalau nggak percaya juga nggak dosa. Emang bukan rukun iman. Kan gitu gampangnya. Tapi jangan mengingkari orang yang sudah mengalami. Maksudnya kalau dia, kita boleh aja nggak percaya, tapi kan ada orang yang memang sudah mengalami, sudah kayak begitu ya. Jadi kita tuh harus lihat posisinya. Jadi kalau mengklaim sebagai dari Nabi nggak boleh, karena memang nggak ada dari Nabi. Disusun oleh para ulama. Jadi sekarang ada yang banyak baca doa Robito,
al-maqturo. Kalau dulu di Betawi itu baca roti al-attos, roti al-haddad. Dari Nabi bukan, susunannya bukan dari Nabi. Tapi coba Risa, ayat kursi ada di situ, akhir Baqarah ada di situ, ya, begitu. Sama kayak buku yang sekarang ditebarin juga. Ini wirid-wirid yang sahih. Coba Nabi nyusun kayak gitu nggak? Enggak, sama aja kan? Apa bedanya coba? Tapi ini dari Nabi. Ya emang itu dari siapa para ulama bikin? Cuma bedanya susunan aja. Itu yang nyusun ulama, yang ini ulama sekarang. Kan bedanya itu aja. Nah kalau itu ditolak, kenapa ini harus diterima? Kan masalahnya gitu. Nah itu. Sedangkan ulama yang sudah duluan itu sudah teruji berabad-abad sampai, makanya kenapa diamalin sampai hari ini? Karena udah teruji. Orang kita ada istilah mujarab. Kalau obat mujarab gitu ya. Mujarab itu dari bahasa Arab, dari kata mujarab yang artinya sudah teruji. Gitu ya. Cuma ya karena ketidakpahaman sebagian orang akhirnya pokoknya nggak mau. Kalau nggak dari Nabi nggak mau, ya sudah nggak apa-apa. Orang itu nggak wajib kita ikuti. Ya, tapi ada orang-orang yang dia lebih tahu, dia lebih ahli tentang agama, dia punya pengalaman, dia amalkan sehingga dia merasakan. Ya, dia terus berbagi kepada orang. Kalau nggak mau, saya nggak mau ikut, ya nggak apa-apa, nggak jadi dosa. Kalau nggak ikut Nabi baru dosa. Kalau nggak ikut yang lain nggak apa-apa. Gitu kira-kira itu. Ya. Oke. Kenapa? Iya, apanya? Sebagian bilang nggak boleh disebut berjamaah. Oh, kalimat zikir saja dalam Quran itu pakai redaksi antum. Nggak boleh di rame-rame gitu Ustaz. Siapa bilang? Oh. Diem aja. Lihat nih, kalimat Quran. Di Quran kita lihat. Udzukurullaha dzikron katsira. Udzkuru. Orang yang belajar bahasa Arab, udzkuru itu domir antum, domir jamak. Itu saja menunjukkan bahwa berjamaah enggak masalah. Ya, bahkan ada riwayat malaikat, di sahih riwayatnya nih. Ada malaikat namanya malaikat, kalau kata kita malaikat yang suka pelesiran ke sana kemari. Ya. Kerjaannya apa? Dia ngelihat orang-orang yang pada zikir. Terus malaikat ini datang, ngelihat. Pas ngelihat ada majelis zikir, malaikat ini lapor, "Woi," dia panggil teman-temannya. "Woi, para malaikat kumpul. Ini ada apa? Ada majelis zikir nih." Setelah dia ngelihat kumpul, dia lapor ke Allah. Gitu. Kata malaikat, Allah tanya, kamu dari mana?" Gitu kira-kira ya, gampang biar supaya dipahami aja nih. "Kami habis temui orang ya Allah. Lagi ngapain mereka?" "Lagi zikir, menyebut namamu, rame-rame." Mereka. Mungkin yang tidak dizaharkan kalau Ustaz. Nah kalau enggak gimana, diem aja gitu? Mungkin kali masing-masing. Boleh. Boleh. Ya, cuma saya nggak mungkin bahas semuanya di sini. Nah, saya tulisin dulu ya. Kemudian dia baca zikir rame-rame itu, ya. Terus kata Allah, emang mereka pernah melihat aku? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat aku? Kalau bikin teman, Dia nggak melihat aku saja, dia zikirnya begitu semangat. Nah, terus sudah gitu. Terus kata Allah, apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Allah. Tuh, kalau malaikat bisa tahu dengar surga, kira-kira diomongin apa enggak? Malaikat bilang dia minta surga, berarti kedengeran nggak sama malaikat zikirnya? Nah, kalau seandainya pada diem-diem, mereka tahu nggak? Yang tahu Allah aja, malaikat nggak tahu. Tapi malaikat bilang, ya Allah, mereka minta surgamu. Berarti dengar. Oh iya. Nah kemudian kata malaikat gitu, kata Allah, apakah mereka pernah lihat surgaku? Belum. Bagaimana kalau mereka lihat surgaku? Wah, mereka itu lebih semangat. Ditanya lagi kepada malaikat, lalu apa yang mereka minta supaya dilindungi? Mereka minta berlindung dari neraka ya Allah. Emang mereka pernah lihat neraka? Belum pernah. Gimana kalau mereka pernah lihat neraka? Nah, coba bayangkan. Redaksi itu menunjukkan malaikat dengar zikirnya. Kalau pelan-pelan sih nggak bakal kedengeran. Kalau sih berarti malaikat sebenarnya nggak tahu ya. Nah itu kan. Hanya orang yang tahu ya. Nah iyalah. Nah kalau sirnya diam gitu gimana coba? Nah malaikat itu dengar. Nah kemudian akhirnya malaikat dipanggil kumpul. Allah bilang, saksikan semua saya ampuni. Terus kata malaikat, tapi ya Allah ada satu tuh yang pentingannya bukan pengen zikir, dia cuma ikut-ikutan dong tuh, pengen dapat berkat. Kalau kita gitulah, ya bukan kepentingan akhirat gitu ya. Kita kira gitu. Jadi, ya Allah itu ada orang yang datang motivasinya itu motivasi duniawi lah, bukan pengen zikir. Kata Allah apa? Mereka adalah orang-orang siapapun yang duduk mereka nggak bakal pernah sial. Jadi katakan ada orang yang datang ke majelis zikir itu memang tujuannya nggak sepenuhnya ikhlas, tetap dapat pahala. Itu riwayatnya sahih. Panjang riwayatnya itu. Jadi jangan bilang nggak boleh aja. Tapi contoh dengan Nabi Muhammad nggak Ustaz? Kenapa? Ada contoh dari Nabi nggak Ustaz? Juga bersama kayak gitu. Masa? Jadi Nabi kan panggil. Ibu kalau semuanya harus ada contoh dari Nabi, banyak nih yang kita harus tinggalin. Kalau semua amaliyah itu harus dicontohin sama Nabi, banyak mah. Yang harus kita tinggalin banyak banget.
Makanya tadi harus jelas dulu, ini ibadah mahdoh apa bukan mahdoh. Nah kalau enggak kita repot nih. Udah nih bubarin aja pengajian nih. Nabi nggak bikin contoh kayak begini, jangan-jangan. Nah, jadi kalau jadi sesuatu ini kalau kita apa, Bapak Ibu, kalau kita itu, saya dulu pernah bahas masalah bid'ah di sini kan, ya kontroversi dikit lah. Dulu pernah saya bahas masalah bid'ah di sini. Sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi itu tidak jadi dalil bahwa itu haram. Jangan dibilang Nabi nggak kerjain itu haram. Banyak yang Nabi nggak kerjain. Bukan berarti haram. Bid'ah itu bukan hukum. Siapa bilang bid'ah itu hukum? Bid'ah itu sesuatu yang baru. Hukumnya dikembalikan kepada 5 hukum fikih. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ibu tanya, Nabi pernah belajar tajwid nggak? Nah ibu belajar. Saya tantang. Cari sahabat Nabi yang pernah sebut hukum idgham, ikhfa dan sebagainya. Dapat saya bayar 1 hukum 1 juta. Ayo. Pernah? Sahabat Nabi belajar tajwid apa enggak? Enggak belajar. Nah, tapi kok kita suruh belajar bid'ah itu. Wah, besok udah gak usah belajar tajwid. Nah, begitu loh. Nabi nggak kerjakan, Nabi nggak ajarkan sahabat. Kok bisa sahabat nggak pakai tajwid? Tajwid ketika itu tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena sahabat Nabi bacaan Quran itu benar semua. Bapak Ibu sekalian, yang namanya alat itu dibutuhkan kalau ada masalah. Kalau nggak ada masalah nggak perlu alat. Ilmu tajwid itu alat, ilmu nahwu sorof itu alat. Kita butuh karena kita ada masalah. Lah kita udah belajar yang kagak paham. Sahabat Nabi nggak pakai belajar tajwid, baca Qurannya udah bener. Kenapa? Yang ngajarin langsung Nabi. Jadi nggak perlu, ya kan? Jadi perlu nggak belajar tajwid? Bid'ah nggak belajar tajwid? Bid'ah. Kalau ditanya bid'ah, tapi bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Kalau nggak belajar tajwid, ibu dosa baca Quran. Yang panjang dipendekin, pendek dipanjangin. Kalau dibilang bid'ah saya terima. Itu bid'ah, emang bid'ah. Pengajian Al-Ikhwan juga beda. Emang zaman Nabi ada majelis taklim dikasih nama? Ganti namanya. Betul kan? Gak ada. Jadi kalau dibilang itu bid'ah, betul bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu perkara baru yang tidak ada zaman Nabi. Banyak. Itu masjid-masjid emang zaman Nabi ada berubah-ubah gitu. Hancurin. Ayo. Gimana coba? Oh gitu. Apa? Sekarang masih bulan Rajab. Ini saya emang kayaknya sengaja diundang buat kayak gini-gini sama Ustaz. Tapi nggak apa-apa, saya sih open aja kalau ada yang. Karena saya menyampaikan gini, Bu, Bapak Ibu. Dari awal saya diminta ngajar sini, saya ingin menyampaikan apa yang apa adanya. Saya berdasarkan ilmu, saya sampaikan. Saya nggak ada sentimen dengan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang berbeda pandangan dengan saya, nggak apa-apa, saya menghargai. Tapi saya punya pandangan juga bukan berdasarkan asal-asalan, gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak sepakat, ya nggak apa-apa. Saya nggak nyuruh sepakat, itu nggak wajib ikut saya, wajib ikut Nabi. Tapi saya punya pandangan juga berdasarkan yang saya pahami dari guru-guru saya. Ini tentang Rajab lah. Nanti kapan waktu ya bisa jadi tentang yang lain lagi. Ya, tentang Syaban, tentang macam-macam. Di sini udah beberapa kali saya bahas masalah kayak gini. Ya, Ustazah Sarifah nih kerjaan. Ya oke, udah. Cukup ya. Hadisnya sahih, ayatnya sahih, pasti kalau ayat sahih, hadis sahih. Masalahnya itu bukan cuma butuh ayat atau hadis sahih, tapi pemahaman yang sahih. Ayat sahih, pemahaman batil, rusak hadis itu. Makanya kata Sufyan bin Uyainah apa? Al hadits madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu berpotensi, ya, berpotensi menjadi kesesatan bagi orang-orang, kecuali bagi orang faqih, orang yang ahli fikih. Ya. Kenapa? Karena hadisnya sahih, kalau di tangan orang awam bisa disalahpahami. Betul Nabi ngomong gitu. Apakah kemudian Nabi ngomong gitu berarti larangan? Kalau salawat ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, itu ketawaduan Nabi begitu memang.
Coba ibu ditanya, Bu Syarifah misalnya, ngomong sama saya nih, gitu ya. Udah Ustaz, nggak usah manggil saya Ustaz Syarifah, panggil aja Syarifah. Emang namanya kan? Betul apa enggak? Betul, tapi saya meskipun begitu kan saya tetap menghormati. Masa saya panggil, Syarifah, bagaimana besok ngaji? Nah, kan kok kurang ajar banget saya kayak begitu. Adabnya begitu. Nah, ulama memahaminya begini. Ada perbedaan pemahaman. Dalilnya sama-sama itu soalnya. Cuma pemahaman yang berbeda. Yang satu bilang, udah kita ikutin yang Nabi ajarin begitu, udah ikutin. Tapi ada ulama yang bilang, betul, tapi kayaknya kok gak enak banget nyebut nama Nabi Muhammad langsung Muhammad aja. Pak, ada kaidahnya, sulukul adab muqaddam alam titalil awamir. Mendahulukan adab itu lebih utama daripada menjalankan perintah. Bukan berarti kita ngelawan Nabi, bukan kata ngarang-ngarang. Ya, Sayyidina Ali itu suruh nyoret nama Nabi Muhammad dalam perjanjian apa tuh? Suruh nyoret kan Muhammad Rasulullah kan disuruh coret kan? Hudaybiyah ya. Iya. Sayyidina Ali nggak mau, coret Ali, enggak. Suruh ganti Muhammad bin Abdullah kan gitu. Sayyidina Ali kata, apa yang Sayyidina Ali kata? Nggak mau ada. Masa dicoret Muhammad Rasulullah? Kalau dicoret Rasulullah berarti Ali gimana perasaannya tuh? Itu bukan masalah Pak, bukan masalah ngarang, bukan masalah ngarang, masalah pemahaman. Kalau pemahaman saja. Bisa, itulah fikih. Bisa jadi ayatnya sama, hadisnya sama, pemahamannya beda, hasilnya akan beda. Ya. Terus kalau yang dikatakan bahwa ada beberapa sholawat yang mengandung kesyirikan macam itu sholawat nariyah itu gimana tadi? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim. Itu gimana tuh? Kalau orang belajar balago nggak langsung gegabah menuduh syirik-syirik aja. Dia harus belajar ilmu alat. Karena apa? Ada bahasa-bahasa majas. Jangan kemudian orang bicara bahasa majas kemudian dianggap serius. Nggak semuanya itu diartikan hakiki begitu. Dan itu di Quran pun ada majas. Saya tanya ibu-ibu sekalian, yang matiin kita siapa? Allah apa malaikat? Allah. Tapi di Quran Allah nyebut. Yang nyebut nyawa kita malaikat. Malaikat maut disebut. Ijro'il. Iya. Padahal yang nyabut nyawa siapa? Hakikatnya Allah. Berarti ketika disebut malaikat maut itu majas. Sebab perantara. Ya. Yang ngasih kita anak siapa? Ibu punya anak, yang ngasih anak siapa hakikatnya? Waktu Maryam di rumahnya sendirian, datang Jibril. Apa kata Jibril kepada malaikat? Kepada Maryam? Inni rasulu rabbiki li'ahabalaki gulaman zakiyah. Aku utusan Tuhanmu, li'ahabalaki, saya akan berikan kepadamu gulaman zakiyah, anak yang bersih. Yang ngasih anak Jibril apa Allah? Allah. Di situ yang ngomong Jibril, bukan Allah. Itu majas. Makanya kudu belajar balaghah juga. Banyak ilmu yang kudu dipelajari. Ya. Ilmu hadis belajar, usul fikih belajar, nahwu sorof belajar, balaghah belajar. Jangan dikit-dikit syarak syirik, syarak. Bid'ah. Bid'ah ya. Nah, itu. Makanya kalau mau antir itu alatnya kudu lengkap. Kalau enggak itu mesin bagus dipakai kampak, hancur itu mesin. Buka ada obengnya, ada tangnya, supaya bukanya cakep, dipasang ini cakep. Orang kagak punya alat, udah bongkar, pakai kampak, hancur mesin. Quran, hadis itu ibarat mesin besar. Orang nggak punya alat itu kayak pengen ngancurin begitu. Pakai alat. Jadi kalau ada sholawat lagi itu, coba lihat, itu ada makna majas, bukan hakiki. Oh nggak ada. Jadi kalau belajar balaghah ya nggak bisa. Kalau belajar balaghah bisa paham mana majas, mana hakiki. Tapi itu kudu belajar. Ya, kira-kira gitu, Ustazah. Dah, sampai malam nih kalau nggak diberhenti. Gimana nih? Gimana ya? Oke, enggak. Apa ya? Satu lagi deh. Tidak tadi nggak hukum ya Ustaz ya? Ya, bukan hukum kan? Ya. Tapi selalu ada Ustaz saja kalau mau pidato atau mengajar itu selalu pinar gitu tidak. Betul. Ya, itu apa? Bid'atin dolalah, dolalatin jinar. Ada hadis memang, ada hadis. Itu hadisnya ada. Panjang hadisnya di belakangnya wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Ya kalau cuma baca hadis nggak apa-apa Bu. Maksudnya terkait dengan amal itu loh, Ustaz. Karena apa? Terkait dengan amal.
Itu kan hadis. Makanya tadi itu hadisnya harus diperinci lagi. Itu kullu bid'atin dolalah itu tidak semua bid'ah itu dolalah. Kalau ada orang bilang gini, itu yang ngomong Nabi. Terus ente pakai ilmu nahu, lebih pintar mana? Loh, mahamin kalam Nabi itu pakai ilmu. Jadi kalau dibilang tentang itu jelas lafaznya kullu dolalatin Setiap. fitnah. Pakai kullu. Iya. Apakah setiap pakai kullu itu pasti semuanya? Ayo. Ada nggak kata-kata pakai kullu dalam bahasa Arab artinya nggak semuanya? Ada. Ada. Contoh, ibu suka baca surat Al-Kahfi nggak? Di situ ada tuh. Wa inna wara'ahum ya'khudhu safinatin ghasba. Kan Nabi Khidir naik kapal, naik perahu, terus didobrak kan? Gitu dijelasin kenapa didobrak kapalnya. Akhorak tahal itu griko ahlaha. Kenapa kamu dobrak? Kamu pengen bikin dia tenggelam, gitu kan? Kata Nabi Musa. Enggak, kata Nabi, nanti saya jelasin. Kamu nggak sabar nih. Begitu jelasin kenapa? Kenapa saya dobrak? Fa inna wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di sana ada raja yang mengambil kulla safinatin, setiap perahu. Itu kata-kata pakai kulla, setiap. Ternyata perahu tadi diambil apa enggak? Enggak, berarti ada makna khusus. Maksudnya yang diambil perahu yang cakep, yang jelek nggak diambil. Makanya didobrak sama Nabi Khidir. Gitu tuh. Tuh, lafaz kullu aja itu ada. Saya punya kitab di rumah. Kitab cuma bahas lafaz kullu doang. Kalau mau saya bahas panjang ini. Cuma satu lafaz kullu, satu kitab disebut oleh Imam Tajuddin As-Subki kalau nggak. Satu kitab cuma bahas lafaz kullu doang. Maknanya banyak. Pas kullu ya Ustaz yang bikin kayak kita nih yang awam-awam jadi ya. Langsung percaya aja itu semangat karena Ya makanya ibu belajar. Bu, saya tanya bu, kalau setiap lampu merah semua kendaraan wajib berhenti nggak? Wajib. Ambulan nggak berhenti? Ambulan berhenti nggak? Presiden berhenti nggak? Berarti itu nggak semuanya berlaku. Ada pengecualian. Tuh begitu belajarnya. jadi bisa kesimpulannya Ustaz. Nih tanggal 14 Februari semua warga Indonesia boleh mencoblos nggak? Boleh. Boleh. Anak kecil boleh? Oh, enggak. Nah, tuh lihat ada pengecualian nggak tuh? Ada. Anak kecil boleh nyoblos apa enggak? Nah, katanya semua warga Indonesia berhak memilih. Anak kecil nggak boleh buktinya. Orang gila boleh nggak? Nggak boleh. Kecuali ada yang bilang boleh. Balik berakal. Jadi gitu, tidak semua kata kullu maknanya setiap. Tidak semua. Banyak. Ya mesti belajar nausara. Oh, bukan nausara banyak Baca. semuanya. Baca. To be continue. Karena ini nggak akan kelar. Ya udah. Ya. Apa bu? Ustaz lagi Ustaz ya nanti. Tutup, Tat. Tutup Tutup. aja dulu tuh. Tutup. Ya. Tadi perkataan Udah. tadi nggak boleh diucapkan dulu Ustaz terakhir. Yang bid'ah yang tadi bid'ah. Ada hadis. Boleh. Maksudnya kan dari Boleh, tinggal memahaminya saja. Tapi agak panjang ya. Oke, next time ya. Apa bu? Buku boleh dibaca kalau kita dompet nggak boleh dibaca ya. Iya, itu panjang, bahasannya panjang ya. Sekarang, kalau sekarang nih sampai ya, kapan waktu? Kalau nggak kuat, ibu hubungi saya di bawah ini. Nanti kapan-kapan boleh undang saya bahas lagi nanti kapan. Iya, iya. Ya, Baik, Tat. Allah Allah. Ya kita tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.